Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time, babe. Laris manis. Laris manis. Halo pemirsa, ini bersama Pak Bilal, Bakwan Kawi, Benua Borneo, Jalan Raya Pleret KM 2 Jambitan, Bantul. Ini siapa Pak? Satria. Satria. Ini suasananya nyaman. Free wifi Pak. Free wifi. Mantap. Selamat sore Pak Bilal. Selamat sore. Ketua Iya. pimpinan redaksi seluruh ini. Selamat datang. Iya Pak, terima kasih. Pak Bilal itu kelahiran tahun berapa Pak? Saya kelahiran tahun 78. 78. Aslinya mana Pak? Asli Banjarmasin. Banjarmasin. Kemudian kaitannya dengan ini Pak, bakwan kawi itu makanan khas mana Pak? Kalau bakwan kawi ini sebenarnya makanan khas Malang, khas Jawa Timur. Oh, khas Jawa Timur. Terus gimana ceritanya Pak? Kok bisa Bapak menekuni bakwan kawi? Nah, itu sebenarnya secara kebetulan memang, secara kebetulan saya ini ngikutin anak kuliah ke Jogja. Nah, sementara di Jogja ini kan nggak ada kerjaan, nggak ada keterampilan. Awalnya saya nyopir di sini, cuma nyopir. Kalau saya menekuni usaha nyopir di sini nggak masuk. Nah, saya perkirakan kalau saya menekuni usaha nyopir bisa putus kuliah anak saya. Nah, jadi saya coba-coba ikut jualan. Nah, jualan bakwan kawi. Kenapa saya pilih bakwan kawi? Karena di sini saya lihat bakwan kawi belum ada bakwan kawi yang buka warung. Bakwan kawi yang ada yang banyak keliling. Biasanya yang itu keliling itu ya Pak? Gerobak yang keliling. Dan saya lihat bakwan kawi itu juga masuk di semua kalangan. Mulai dari anak kecil, SD, SMP, SMA, anak kuliahan, sampai dosen, dokter. Nah, mereka kayak itu ya, bakso mie ayam gitu ya. Ayam. Nah, itu mulai berdagang tahun berapa Pak? Mulai 2016. 2016 itu masih keliling. Oh, masih keliling. Keliling berapa lama Pak? Sekitar 1 tahunan. 1 tahun keliling terus langsung buka sendiri? Ya, jadi 1 tahun keliling itu ya saya sistem cari pelanggan dulu gitu loh. Oh iya. Iya, saya sistem cari pelanggan dulu. Saya semboyannya jualan keliling ini saya dalam jangka waktu 3 bulan saya cari pembeli. Oh. Tapi 3 bulan ke atas, 4 bulan itu sudah nggak cari pembeli lagi. Harus pembeli yang cari saya. Nah, gitu. Resep saya begitu. Itu dengan apa? Kalau resep apa strateginya gimana Pak? Strateginya itu kita harus konsisten dengan rasa. Harga harus bisa bersaing. Ya. Nah, terus masalah pelayanan itu harus diutamakan. Tuh. Karena apa? Karena di sini memang itu satu-satunya tumpuan hidup untuk membiayai anak kuliah. Oh, iya Pak. Membiayai anak kuliah. Jadi dengan satu gerobak itu waktu itu saya bisa membiayai anak kuliah, untuk menyewa rumah, untuk makan hari-hari, untuk bayar listrik segala macam. Ya dari hasil itu, dari satu gerobak itu.
Tapi ya, alhamdulillah dengan izin Tuhan semua tercapai. Semua tercapai. Awalnya dari Kalimantan juga dulu pernah sukses, pernah jadi orang di sana, tapi akhirnya jatuh. Jadi banyak juga kawan-kawan dari Kalimantan tuh yang menyangka saya itu sebenarnya orangnya abnormal gitu. Maksudnya apa? Ya, kenapa abnormal? Harusnya tuh kalau orang normal itu udah gila. Nah, tapi karena abnormal ini ya masih waras, alhamdulillah gitu. Dulu di sana miliaran tumbang. Oh gitu. Di bidang apa Pak di sana? Di sana di ekspedisi sawit, ekspedisi batu bara. Jadi banyak dulu aset-aset yang melayang kayak dump truck, kayak rumah, mobil pribadi, melayang. Oh iya Pak. Tadi Bapak pernah jadi direktur. Iya. Oh betul. Iya. Direktur di apa Pak? Nama CV-nya apa? Nama CV-nya saya dulu malah CV mitra usaha. Bergerak di bidang Ekspedisi, di bidang angkutan. Oh. Jadi kalau di Kalimantan tuh ya didominasi dengan angkutan sawit sama angkutan batu bara. Dua itu. Bermitra dengan Bermitra dengan kalau batu bara dulu saya bermitra pernah yang pernah berhasil itu dengan Antam. Dengan Antam sama PT Boma itu yang bisa dibilang sukses baranya. Yang bikin hancur itu dulu adalah salah satu PT, itu PT besar juga. Nah itu yang bikin saya bangkrut itu begini ceritanya. Saya ini kan punya dump truck 5. Oh ya. Nah ada dump truck 5. Perusahaan itu dia buka lahan batu bara, buka tambang, dia mencari kontraktor gitu loh, mencari kontraktor. Nah jadi adalah penawaran ke saya untuk angkutan di situ. Saya datangi, saya bikin surat perjanjian kerja di situ. Itu angkutannya per ton waktu itu 120.000 per ton. Nah, saya survei jalannya bagus. Nah, angkutannya harganya lumayan tinggi. 120 dalam jangka tempuh 80 kilo. Jadi kalau sehari itu bisa 2 kali ngerit. 1 unit truk itu. Nah, cuman sama perusahaan itu diwajibkan harus 20 unit truk. Jadi saya harus mencari mobil rental 15 lagi. Harus mencari mobil rental 15 lagi. Sementara kalau di Kalimantan punya perorangan yang dirental ini kan nggak mau sistem gaji bulanan ikut perusahaan. Ya. Sementara SPK saya sama perusahaan itu bulanan, bahkan gantung sebulan. Oh ya. Nah, 120.000 per ton saya kasih ke mobil rental, ada 15 unit itu saya kasih per tonnya 100.000. Ya. Jadi saya punya keuntungan 20.000 per ton. Ya. 1 unit mobil dia bisa muat minimal 8 ton. Berarti kan keuntungan saya udah 160.000. Ya. 1 unit 1 rate. Dia 1 unit bisa 2 kali ngerate. Berarti 320 Ya. kali 15. Ya. Udah di luar kepala lah kalau ngitung itu kan. Ya. Nah, selama 1 bulan saya harus ngasih cash sama mobil rental itu yang 15 unit itu. Ya. Jadi kalau pagi muat, sore bayar. Ya. Kali 100.000 1 ton. Pagi muat, sore bayar. Itu hampir 2 bulan kerja. Jadi saya perlu modal. Oh ya. Nah, modal itu saya ambil dari pinjam bank. Saya gadekan BPKB dump truck 5. Saya gadekan sertifikat rumah. Saya gadekan BPKB CRP untuk modal batu bara itu. Jadi Februari, Maret 2012 itu lah kerja di perusahaan itu. April itu gajian yang bulan Februari tanggal 5 itu udah mau gajian, udah ada informasi dari
Jakarta, Bapak nanti tanggal 5 baru gajian, yang bulan Februari. Tanggal 2 digerebek Mabes. Kenapa? Ternyata perusahaan yang buka batu bara di situ itu dia tidak punya izin untuk buka tambang. Dia punya izin di situ HGU untuk buka perkebunan karet. Wah, akhirnya Nggak kebayar. nggak kebayar, Rp1.000 pun nggak kebayar. Modal waktu itu Damkar 5, CRV 1, Iya. rumah 1, saya gantikan di bank, Iya. itu dapat duit 1,6 M. M. Ludes 2 bulan itu. Rp1.000 pun nggak kembali. Ah. Ya hampir-hampir gila waktu itu semua. Oh gitu maksudnya yang yang abnormal tadi. Tapi ya saya ambil hikmahnya lagi, alhamdulillah. Jadi akhirnya saya bisa ketemu sampean di sini. Kalau nggak ada itu mungkin ya, Iya, nggak ke Jogja ya? nah, disitulah hikmahnya. Iya. Itu singkat ceritanya. Cuma sebenarnya kalau dari awalnya saya bisa punya dam truk 5, saya bisa punya rumah bagus waktu itu, punya CRV. Itu ya hasil kerja keras juga. Berarti udah pernah terbiasa dengan uang gede ya, Pak? Nah, terbiasa dengan uang gede, terbiasa dengan jatuh bangun juga. Nah, jadi sekarang di sini ngumpulin duit sedikit-sedikit ya itu memang mungkin udah jalan hidup dari yang kuasa. Oh iya. Jadi ya disadari dan kita nikmati aja. Iya. Terus ini alamatnya mana, Pak? Itu, Pak? Ini alamat warung ya. Oh. Alamat warung ini Jalan Pleret, kilometer 2, Banjardadak nomor 18, Oh. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Dari dulu di sini, Pak? Mulai Iya, kalau enggak kalau dulu di Pleret. Aduh, Dulu di Pleret sempat buka di sana setahun, malah 24 jam di sana. Oh, 24 jam. Nah, di sana tutup karena direnovasi warungnya, pindah ke sini. Oh, gitu. Kalau yang di itu rumahnya itu udah rumah sendiri ya, Pak? Kalau rumah masih kontrak. Masih kontrak. Kalau yang rumah sendiri di Delingo. Oh, ada. Nah, itu cuman perlu renovasi lagi, perlu perbaikan. Mungkin tahun depan udah mulai saya pakai. Karena belum lunas juga, baru 50% dibayarnya. Terus istri mendukung, Pak ya? Oh, istri sangat mendukung, Oh, sangat setia. oh iya. Apapun kehidupan saya, istri inilah yang setia mendampingi, sakit, senang, susah. Pernah di saat jatuh itu disampit ya, di saat kita masih usaha masih lancar, anak-anak yang sekarang SD ini kelas 6 dulu segede ini Iya. dia lihat TV, lihat KFC, makanan KFC Iya. itu dulu disampit nggak ada, Oh, iya. dia minta KFC. Wah, saya pergi ke Banjarmasin, Oh iya. 14 jam perjalanan, nyewa hotelnya berapa? 600.000 semalam. Oh. Itu hanya anak pingin makan KFC. Iya. Begitu jatuh usaha bangkrut, Oh. pergi aku ke Pontianak, ke Kalimantan Barat. Iya. Kalau mau makan KFC jalan kaki 15 menit nyampe, nggak bisa beli. Itu udah pernah ya. Oh, gitu. Itulah suka dukanya hidup saya. Oh. Kalau di Jogja ini gimana, Pak? Perasaannya? Ya, kalau di Jogja Mungkin uangnya lebih sedikit ya, Pak? lebih sedikit Oh. di Jogja ini, cuman lebih tentram, Lebih tentram. lebih damai, Oh iya. lebih tentram, lebih damai, lebih enjoy lah di sini. Mau kemana-mana deket. Beda kalau di Kalimantan, ibaratnya kalau pas di tambang batu bara, mau keluar jauh, mau ke kota jauh, mau berobat jangankan ke rumah sakit, cari klinik aja nggak ada, cuma di tambang-tambang, apalagi di sawitan, wah lebih sakit lagi kehidupannya. Harga pun relatif mahal. Rokok umpamanya, rokok kalau di kotanya di sana itu harga dulu 2012 itu
Surya 16 itu harganya 17. Kalau di dalam sawit itu udah 30. Bensin itu 2 kali lipat harganya per liternya. Makanya ya meskipun di sana penghasilan gede, pengeluaran jauh lebih besar. Kalau yang di tambang, di sawit lebih gini. Kalau di sini kan enggak, ibaratnya angkringan aja 3.000 udah. Makasih. Cukup ya. Iya. Begini Pak, bila Bapak kan juga ketua partner GoFood di wilayah selatan ya Pak. Mungkin ada pesan buat teman-teman biar lebih semangat seperti Pak Bilal gitu, yang dulu pernah artinya banyak bergelimang dengan duit gede, tapi sekarang mungkin duitnya lebih sedikit atau lebih kecil tapi lebih menikmati lah. Itu apa tip yang bisa diberikan Pak Bilal kepada teman-teman, mungkin partner GoFood atau mungkin pedagang-pedagang yang melihat Pak Bilal? Ya kalau untuk buat semua pembaca sedulur nyeni, juga semua kawan-kawan yang ada di Mitra GoFood Selatan, saya pesan dalam usaha khususnya di bidang kuliner itu, pesan saya jangan pernah menyerah. Itu aja. Apapun kendalanya, apapun rintangannya, apalagi seperti sekarang ada pandemi, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling susah dikalahkan itu adalah orang yang nggak pernah menyerah. Oh gitu ya. Itu aja pesannya. Di cara yang gitu ya Pak. Harus gitu. Kalau untuk menjaga semangat untuk pantang menyerah itu apa Pak? Untuk pantang menyerah ya harus selalu sabar. Oh sabar. Sabar, itu aja, sabar, ikhlas. Dua itu aja. Tanpa kesabaran, tanpa keikhlasan, itu nggak akan ada semangat. Terima kasih Pak. Mungkin itu dulu cukup. Kita beralih ke Ibu ya Pak. Siap. Ibu Bilal, maaf untuk namanya bisa disebutkan Bu? Ibu Lili. Oh Ibu Lili. Ya luar biasa. Tadi Bapak bercerita banyak soal sangat setia mendampingi dalam suka dan duka, yang dulunya di Kalimantan ya. Artinya berkecukupan dengan uang gede, tetapi ini di Jogja bersama bisnis bakwan Kawi mungkin secara nominal lebih sedikit, tapi katanya lebih nyaman begitu. Apakah betul Ibu? Nyamannya tuh karena berdua ya Om ya. Kalau dulu kan enak pisah. Bapaknya di lokasi, Oh iya. saya di rumah. Jadi dia mengelola usahanya tuh jauh dari rumah. Oh gitu ya. Kasian kan, sebulan sekali ketemunya jarang. Kalau ini kan selalu berdua toh, menghadapinya berdua, suka dukanya berdua, marahnya berdua. Jadi kan tahu toh capeknya seperti apa. Nah, iya. jadi pengelolaan uang itu lebih terkontrol karena berdua. Oh gitu. Kalau dulu kan enggak. Ya. Sana main sama uangnya, sini juga akan menghabiskan. Nah, sekarang udah ada catatan terperinci. Jadi manajemen otaknya kan terpakai. Oh gitu Cari ya. susah, pasti ngeluarkannya juga agak-agak diirit lah. Nah, banyak pelajaran Tang. Iya. Harus hidup prihatin. Oh gitu ya. Apalagi di rantau ya. Harus sukses toh. Masalahnya ya di mana-mana, Kalimantan ke Jawa itu sangat-sangat jarang. Pasti orang ngomong, Mbak, Kalimantan tuh enak loh cari kerjaan, enak cari duit, kok malah ke Jawa. Pasti gitu toh. Nah, tapi saya bangga. Saya dari Kalimantan ke Jawa tidak ikut orang, tapi membuka usaha sendiri, membuka lowongan kerja. Nah, di situ bedanya, ya kan? Nah, walaupun saya merantau ke Jawa, saya tetap bangga. Nah, jadi kita kemanapun merantau harus mempunyai usaha sendiri. Nih PNS kan lain lagi toh. Iya. Atau ibaratnya orang kerja dipindah tugas lain Iya. lagi toh. Nih kita kan wira swasta. Iya betul. Tuh ada kebanggaan toh tersendiri. Harus disyukuri.
ikut orang memang banyak gajinya, tapi ya gitu-gitu aja. Nah, usaha sendiri memang sakit, tapi ada kepuasan, itu milik kita. Itu latihan mental. Nah, beda kan? Iya. Ada tantangan yang di Jogja. Banyak. Oh ya, Tantangan tuh banyak. apa itu? Pertama, mengatasi rasa malu. Oh ya. Saya nggak pernah jualan awalnya, Oh iya. nggak pernah ramah sama orang. Nah, tinggal di Jogja harus ramah tamah. Oke. Itu penyesuaian 1 tahun. Di Kalimantan kan nggak ada kayak gitu itu. Iya. Oh, lewat-lewat aja. Udah cuek. Kayak di Eropa ya? Sana kamu, aku, urusanku. Lah di Jawa, goreng ikan asin naik pasti ditakon. Tanya apa Bu Lili? Ya kan? Jadi harus ramah. Di sini Jawanya ada saya, ramahnya ada. Nah, kita Kalimantan nggak ada. Jadinya banyaklah perbedaannya. Lebih apa ya? Menyabarkan diri saya di sini. Lebih ingat sama Tuhan. Ya kan? Kita kalau hidup enak kan lupa sama Tuhan. Kalau hidupnya susah pasti ingat. Masanya apa? Sering berdoa. Ya kan? Apalagi dagang, banyak doanya. Oh ya. Semua dipakai kan? Dari sholat duha, sholawatnya, ya toh, biar laku amalannya ini. Nah, kalau enggak gimana? Bisa. Harus ingat sama yang di atas toh. Orang dagang itu ya benar-benar harus ingat sama yang di atas. Rame jangan lupa, sepi jangan sedih. Nah, itu. Pantesan Ibu senyum terus. Senyum terus saya, optimis. Iya. Benar. Apa ya Mbak ya, masanya saya sudah pernah hidup bahagia, pernah menangis, ya toh. Sekarang saya mungkin umur sih agak lebih mendekatkan kalau semuanya itu titipan. Dulu kan berjayanya di usia muda. Sakit memang waktu jatuh itu. Nggak bohong saya. Semua penyesalan diri itu pasti keluar. Janji itu pasti pengen diucapkan lagi. Tapi kan kadang-kadang kita kembali lagi. Sampai kapan kalau meratapi yang dulu? Sekarang saya bangkit. Nah, itu bersama. Yang penting anak-anak tetap mendukung, keluarga tetap mendukung. Tentunya. Kalau kita hidup di susah, terus maju, itu kan ada perjuangannya toh. Iya. Tapi kalau hidup enak terus susah mau maju, wah itu susah sekali mau bangkitnya itu. Nggak tergambarkan itu. Oh gitu ya. Yang pertama tuh malu. Benar. Hidup enak tiba-tiba mendorong gerobak jualan. Nah ya toh. Luar biasa. Untuk apa? Oh iya. 5.000, 7.000 dihitung. Butuh kerendahan hati ya, Bu? Wah benar-benar harus sabar, harus ikhlas. Itu sampai sekarang aja saya kadang masih susah melihat ibaratnya. Ya kita jualan tuh kan semua orang dihadapi tak Om. Gak ada yang bagusnya tak. Kadang orang beli itu kan. Ada yang mau cepat-cepat. Aku aja dulu nggak kayak gitu. Pasti ada tuh perasaan kayak gitu toh. Pasti ada itu. Tapi mau gimana lagi? Orang mau bangkit. Iya. Kaitannya dengan anak-anak. Maaf nih. Apa dilibatkan yang gede di dalam ini usaha? Anak saya itu ya yang pertama itu sekarang sudah kerja. Masuk Jogja itu kemarin pas kuliah. Anak saya yang pertama dengan itu benar-benar tahu kayak apa kehidupan orang tuanya. Anak saya yang nomor 3 ini kalau ngelihat mobil CRV itu masih dia ingat kenangan. Nah, itu sama seperti mobil kita yang warna hitam. Kalau yang kecil nggak ada kenangan, karena dia memang saya dapat dibantu. Anak saya yang pertama itu, boleh sebutkan namanya, Bu? Anas. Itu ibaratnya ya di Kalimantan kan selalu makan enak tuh Mbak. Orang Kalimantan kan tahu tempe itu
jarang toh, selalu ikan toh. Saya masuk Jogja ini pintar masaknya tahu tempe, pulang-pulang ya tetap tahu tempe. Beli ikan kan mahal, itu masa-masa perjuangan ya, tapi mereka nerima. Di situ kekuatan saya. Saya nggak bohong, saya kesini mau menyekolahkan dia biar dia pintar. Ini usaha kita, tolong dibantu ya semuanya. Wah, nek sampai ngerti aku dulu ya bikin usaha tuh mejanya nggak ada buat mutar, pakai jingklik tuh loh, alasnya buat mutar molen itu pakai jingklik. Bayangkan om, duduk mutar gini ya. Sekarang aja pakai meja. Gorengnya pakai wajahnya kecil tuh mbak. Ya Allah, sekali nyeplungnya 20 biji bakal tawi mbak. Lama ya. Bukannya lama lagi, dari jam 2 malam ya tak kerjakan. Motor cuma satu, pertama ke pasar, habis itu dipakai lagi buat kuliah. Nah, gonta-ganti yang satu itu. Aduh, tapi mau gimana lagi, orang memang mau berjuang toh. Yang penting kita terus terang sama anak-anak, memang seperti ini jalan hidup kita. Jadi mereka menerima, jangan melihat ke atas, yang lalu biarlah berlalu. Sebab apa? Saya merantau di Jogja, nggak ada saudara. Mau jadi apapun, nggak ada yang tahu. Kisah masa lalu di Kalimantan jangan dibawa, orang Jogja nggak tahu. Nah, itu kuncinya ya kan? Untuk apa kita ngomong, saya dulu di Kalimantan saya gini-gini, ada yang punya, orang nggak ada yang tahu tuh tentang kita. Nah, kita nggak punya keluarga di sini, nggak ada saksi mata, cuma mereka yang tahu. Tapi kalau kita sudah bisa bangkit, sudah bisa menunjukkan, baru kita ngomong, saya loh dulu di Kalimantan pernah. Nah, tapi orang menilai, oh iya, sekarang mereka sudah bangkit kehidupannya. Wajar kalau kita agak sombong. Nah, kalau kita posisi di bawah, mau sombong, siapa yang mau percaya? Oh, ya kan? Mau kisah masa lalu kok diingat ya, malah jeke kan, sedih. Mending sekarang. Kalau sekarang saya bisa sombong, sebabnya apa? Dari usaha bakwan tawi, saya bisa punya kios walaupun ngontrak, saya bisa punya rumah walaupun ngontrak. Ini sudah mau punya rumah, dan yang penting anak saya sudah selesai kuliahnya, sudah kerja, itu kebanggaan saya. Nah, jual bakwan tawi loh, sudah bisa kuliahkan anak. Benar mbak, saya nggak punya BPJS, nggak punya yang namanya bantuan itu, nggak punya sama sekali, belas. Semuanya tuh, benar. Itu saya bangga. Jauh-jauh meninggalkan kampung pak, ada hasil. Anak saya sudah selesai kerja, sudah kuliah. Nah, yang bertahun-tahun kuliah malah keluarnya nggak jadi apa-apa. Sedih. Mending anak saya bangganya di situ. Sombong saya memang, untuk pendidikan saya memang sombong. Nah, di Jogja mau jadi apapun tinggal anaknya dengan kemauan orang tuanya. Semua fasilitas lengkap. Di Kalimantan kaya, fasilitas nggak lengkap, harus ke Jogja toh. Makanya banyak dari Kalimantan keluar demi pendidikan. Nah, kalau saya dua, usaha dapat, pendidikan juga dapat. Mental lah om, kita kalau sudah berani merantau itu mentalnya terasah. Kalau cuma tetap di lingkungan nggak bisa, kita bakal menangis terus meratapi yang sudah terjadi, malah nggak bagus. Uang dari agama aja ada tuh hijrah untuk sesuatu yang lebih bagus. Nggak apa-apa, jangan malu. Keluar dari lingkungan itu nggak apa-apa untuk sesuatu yang bagus. Nggak apa-apa. Niatnya yang harus diperbaiki. Jangan kita keluar dari lingkungan karena sesuatu hal yang buruk. Nah, itu malah nanti jadi omongan. Kalau sukses, alhamdulillah. Kalau enggak, tambah nyonyor. Di kampung sakit, di kampung orang tambah sakit, ya kan? Tapi kalau kita niat bagus, mau berubah ke arah yang lebih bagus, Allah Maha mendengar. Diniatkan, insya Allah bagus. Iya.
luar biasa, Bu. Ayo. Lebih tua sepatnya, jadi Iya. sudah bisa saya berbagi. Kalau dulu Iya. mungkin saya nangis. Nah, umur itu penting juga. Oh gitu ya, Oh, karena usia juga ya tadi. usia juga, terus pengalaman jualan. Orang jualan itu nggak satu dua loh yang dihadapi, semua ciri manusia semua, kejujuran juga. Wih, Benar, tengok om kalau pas ajan pasti benua bakwan kawi itu pas waris-warisnya orang antri. Disitulah Tuhan menguji, iki sholat ora hamba ya tak? oh gitu ya. Kasih ujian banyak yang beli antri pas ada ya tak? Pasti ngono. Oh, Ya tak? Kok nek barangnya lalang iki jujur apa ora dari Tuhan itu iki dikurangi apa ora. Biasanya kan nek pedagangan mana tak? Iya. Aku mending menaikkan harga daripada mengurangi. iya. Oke. Memang prosesnya dari awal lagi, tapi daripada aku mengurangi resep, mending ku naikkan, gitu. Kadang kita salahnya di situ, mengurangi dari resep. Nah, akhirnya kan beda. Nanti omsetnya juga menurun. Gitu. Cita rasa itu penting. Penting ya. Jangan berubah. Harus. Jadi nanti kalau aku sudah nggak ada penerusku, kok dari zamannya Bu Lili rasanya seperti ini. Karena apa? Resepnya nggak berubah, tetap seperti itu. Biar aja naik harga nggak apa-apa. Memang sesuai. Ini naik ya, Bu? Saya naik, naik memang. Sejak kapan? Orang bilang corona harus turun toh. Aku ya optimis. Kemarin 5.000, sekarang menaikkan jadi 7.000, ya kan? Nah, cuma sekarang kan sudah ada pakai wifi, jadi toh keunggulannya. Nah, Free wifi. Iya. memang kalau naik itu orang pasti itu toh kaget toh. Tapi kalau orang memang niat mau beli pasti dia tanya, boleh nggak saya harga segini? Nah, Dan ada alasan tentunya toh. di situ kita. Tapi kalau orang memang pecinta kuliner nggak peduli dia harga naik, tetap Oh ya. tetap makan, tetap beli. Biar seperti apa? Bukan harga yang utama, tapi rasa. Oh ya. Mungkin bisa diringkas, Bu. Satu atau dua kalimat pesan buat teman-teman kuliner yang lain, Bu. Ya itu, jangan mengurangi resep. Ya kan? Mending menaikkan harga daripada mengurangi resep. Iya. Memang sakit awalnya, dari harga sekian langsung naik harga sekian tuh memang sakit, berjuang lagi. Tapi insya Allah pelan tapi pasti orang-orang tetap berdatangan. Kalau enggak kita nggak bisa maju. Gitu. Jangan takut bersaing. Itu aja. Iya. Rezeki masing-masing. Oh beneran. Ya. Terima kasih Bu Lili, Bu Bilal untuk waktunya dan lain sebagainya. Semoga apa yang saksikan sharing ini buat orang yang melihat mendengar bisa terinspirasi dan lebih semangat, Amin. jadi rendah hati, Amin. ikhlas dan lain sebagainya seperti apa yang tadi Murah rezeki. diringkas dari ya. Terima kasih ya Bu. Boleh nanti foto berdua. Do you wanna know? Yeah, I think I know about you. And I think I have told you. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.